Kehadiran sahabat membuat hidup seseorang semakin lebih berwarna karena sejatinya mereka bisa menjadi tempat berbagi kisah, bahagia maupun sedih. Sehingga tak jarang juga memasukkan jalinan persahabatan sebagai kekuatan untuk menarik penonton seperti salah satu film berjudul The Fadas. Film yang dirilis pada tahun 2018 ini diperankan oleh Hakim Nagarjuna dan juga Nani yang tentunya akan melengkapi kita hari ini. Jadi guys, atur posisi, siapkan amunisi dan silent notifikasi. Langit Biru 01, are you ready bro? Di suatu malam dengan deras hujan yang membasahi seisi kota, di mana ada seorang pemimpin gangster bernama Dada yang sedang dikejar oleh beberapa anggota polisi. Sementara agar bisa lolos dari kejaran polisi-polisi tersebut, Dada memutuskan untuk segera bersembunyi di sebuah lorong. Lalu di sanalah dia bertemu dengan seorang anak bernama Deva. Deva yang hanya hidup seorang diri tanpa adanya saudara maupun tempat tinggal. Dan meskipun pada malam itu mereka baru pertama kalinya bertemu, tetapi Deva sama sekali tidak merasa takut, bahkan dia langsung membantu Dada dengan mematikan api pada lilin yang sedang dia pegang, sehingga berhasil mengecohkan anggota polisi yang mengejarnya, di mana hal itu memang sengaja dia lakukan. Karena dia yakin bahwa semua orang akan takut akan kegelapan. Dan setelah mengetahui latar belakang desa yang hidup sebatang karang namun tidak mencari ibunya, Dada pun sempat menawarkan untuk bekerja di bawah kepemimpinannya. Namun ternyata Deva langsung menolak sebab dia hanya ingin bekerja sama dan tidak mau bekerja untuk orang lain. Dan saat itulah Deva mulai tinggal bersama dengan Dada sehingga dirinya tumbuh menjadi sosok yang paling misterius di dunia kriminal. Karena meskipun kejahatannya telah terdengar di surat kabar, tetapi hingga kini tak ada seorang pun yang dapat mengetahui akan bagaimana wajahnya. Pada suatu hari Dada bersama dengan Ajat terlihat sedang melakukan pertemuan dengan kelompok yang dipimpin oleh pria bernama David. Seorang pengusaha muda yang bergerak di bidang barang-barang ilegal. Di mana pada malam itu David memang sengaja melakukan pertemuan untuk bernegosiasi kepada Dada agar kelompoknya diizinkan membuka usaha ilegalnya di Hyderabad. Dan di sana dengan santainya Dada menegaskan jika yang akan mengambil keputusan bukanlah dia melainkan Deva. Dan mendengar hal tersebut David merasa sangat kecewa mengingat bahwa tak ada satupun dari mereka yang pernah melihat sosok dari Deva. Bahkan agar bisa bertemu dengan Deva secara langsung dan juga telah berniat untuk membunuh Dada. Sehingga membuat Dada pun tertawa mendengarnya. Kemudian mengingatkan agar mereka tidak melakukan hal yang bodoh yang dapat membahayakan hidup mereka sendiri. Namun sebelum Dada menyelesaikan pembicaraannya, beberapa peluru pun melesat ke dalam tubuhnya yang dilakukan oleh salah seorang anak buah David. Sehingga membuat semua orang yang berada di sana hanya dapat terdiam termasuk Ajay. Singkat cerita, di sebuah jalan layang yang telah dipadati oleh kendaraan terjadi kemacetan yang cukup panjang, di mana ada seorang pria mulai mendatangi para pengemudi yang berada di sana untuk mencari seorang dokter agar bisa menyelamatkan istrinya yang ingin melahirkan di dalam mobil. Hingga tak lama kemudian muncul seorang dokter dari dalam bus bernama Dasu yang langsung berlari ke arah pasien. Namun karena kurangnya informasi, Dasu sempat salah masuk ke dalam mobil, sehingga dia harus rela menerima pukulan dari wanita berbadan besar yang mengakibatkan tubuhnya terpental cukup jauh. Tetapi terlepas dari kekonyolan yang sudah lakukan, pada akhirnya dia pun berhasil membantu persalinan tersebut yang disambut dengan tangisan bayi dan juga tepuk tangan dari seluruh warga yang berada di sana. Dan inilah guys The Fadas. Lanjut cerita nih, karena masih belum memiliki tempat tinggal sesampainya di desa, Dasu pun langsung datang ke tempat kakak kandungnya untuk menetap sementara di sana. Lalu di sana Dasu sempat memberikan sebuah permainan kepada keponakannya yang bernama Cintu. Tetapi sayangnya hadiah yang Dasu berikan tidak ada sesuai dengan harapannya. Sebab yang Cintu inginkan hanyalah sebuah senjata mainan. Kemudian setelah memberikan hadiah tersebut, Dasu pun segera menghampiri kakaknya yang bernama Mohan di toko obat milik keluarga mereka. Dan di sana Dasu merasa sangat terkejut ketika mengetahui jika Mohan telah memberikan obat yang salah kepada customernya. Tetapi meskipun begitu, Mohan masih tetap merasa yakin bahwa toko obatnya akan ramai didatangi pembeli ketika nanti Dasu membuka klinik di sebelahnya. Dan mendengar saran tersebut, Dasu pun langsung menolak dengan dalih jika dirinya akan bekerja di rumah sakit yang besar. Hingga pada keesokan harinya dengan rasa penuh semangat, Dasu datang ke rumah sakit untuk memulai hari pertamanya bekerja. Kemudian di sanalah dia bertemu dengan seorang dokter psikiater bernama Kuchipudi yang saat itu sedang berdiri di depan pasien sambil memegang segelas teh.
Dan sebelum mulai bekerja nih, seluruh dokter diharuskan menghadiri jumpa pers yang dipimpin oleh ketua dokter bernama Bhardwaj untuk menyambut peluncuran robot dokter pertama yang ada di India. Tetapi di sana Dasu malah membuat kesalahan besar dengan mencoba untuk mengklarifikasi penjelasan yang dikatakan oleh Bhardwaj. Meskipun pada kenyataannya itu memang bukanlah robot pertama yang ada di India, namun tindakan yang dia lakukan membuat Bhardwaj merasa sangat jengkel. Itu sebabnya dia sama sekali tidak memperdulikan prestasi yang pernah Dasu miliki, di mana dia telah memperoleh medali emas ketika masih di universitas. Akan tetapi terlepas dari masalah itu semua, Dasu masih tetap diterima bekerja di sana, di mana dia akan ditempatkan di Blok C. Dan mendengar tugas tersebut, Dasu merasa sangat senang karena impiannya kini telah tercapai. Lalu gak lama kemudian ketika Dasu sibuk mencari ruang kerjanya, secara tidak sengaja dia bertemu dengan seorang pasien yang sedang dibawa oleh keluarganya. Dan melihat kondisi pasien yang sangat mengkhawatirkan, Dasu segera berusaha untuk melakukan pertolongan. Bahkan dia hingga melarang petugasnya yang ingin berbicara. Sampai akhirnya pihak keluarga pun langsung marah kepadanya karena ternyata pasien tersebut sudah meninggal 3 jam yang lalu. Dan disinilah Dasu baru menyadari jika dirinya hanya ditugaskan untuk menjaga mayat. Singkat cerita, pada malam harinya karena merasa sangat kecewa dengan pekerjaan yang didapatkannya, Dasu memutuskan segera pergi keluar rumah untuk mencari angin segar. Lalu di stasiun kereta apilah dia bertemu dengan seorang wanita cantik bernama Puja. Puja yang seakan sedang tersenyum kepadanya. Dan dengan rasa percaya diri inilah Dasu langsung mengejarnya hingga ke dalam kereta. Sementara di tempat yang berbeda, terlihat ada beberapa anggota polisi di bawah kepemimpinan Sarma yang telah berhasil menangkap seorang pria yang diduga kuat sebagai salah satu anak buah Deva. Tetapi karena pria tersebut tidak mau memberikan informasi, akhirnya Sarma pun memutuskan untuk langsung membunuhnya. Hingga pada keesokan harinya guys, ketika Dasu sedang mengutarakan keluh kesahnya kepada dokter Kuchipudi, secara tiba-tiba ada seorang dokter bernama Murti yang datang menghampiri mereka untuk meminta Kuchipudi bertugas malam di ruang ICU. Dan karena pada saat itu Kuchipudi menolaknya tanpa berpikir panjang, Dasu pun langsung menawarkan dirinya untuk mengambil tugas tersebut. Sebab baginya itu adalah kesempatan yang sangat besar untuknya. Lalu pada malam harinya, di saat sedang bertugas, Dasu kembali mengingat kecantikan wajah yang masih melekat jelas di dalam benaknya, sehingga membuat dirinya terus tersenyum. Namun gak lama kemudian bayangan tersebut seketika menghilang saat dia mulai menyadari ada seorang pasien yang secara tiba-tiba mengalami keadaan yang kritis. Dan setelah melihat laporan dari pasien tersebut, Dasu meyakini jika ada kesalahan obat yang telah diberikan oleh pihak rumah sakit itu. Dia langsung meminta kepada suster untuk mengambilkannya obat sesuai dengan resep yang diberikan. Namun di saat Dasu telah memberikan obat, kondisi pasien malah semakin melemah, sehingga membuat semua orang yang berada di sana merasa sangat khawatir. Tetapi nampaknya itu hanyalah efek dari obat tersebut. Karena gak lama kemudian kondisi pasien kembali normal seperti yang telah Dasu perkirakan. Dan keberhasilannya pun langsung diiringi oleh senyuman beserta pelukan hangat dari anak pasien yang berbeda di sana. Scene berpindah di sebuah pesta perayaan yang sedang diselenggarakan. Terlihat ada seorang pria yang ikut untuk berpartisipasi dalam acara tersebut. Dan ternyata itu adalah Deva yang memang sengaja kembali ke desanya hanya untuk membalaskan kematian Dada. Bahkan tanpa menghiraukan kondisi di sekitarnya, Deva dengan sangat berani menikam tubuh Narayana secara langsung menggunakan senjata tajam. Sementara meskipun Dasu telah berhasil menyelamatkan nyawa pasiennya, tetapi nampaknya hal itu tidaklah berpengaruh kepada karirnya sama sekali. Sebab dirinya malah mendapat teguran dari bawah karena dia telah dianggap rubah resep yang diberikan Bhardwaj. Bahkan Bhardwaj juga mengancam akan mencabut lisensinya. Dan mendengar hal tersebut, Dasu memilih untuk segera pergi dengan perasaan yang sangat hancur. Sedangkan di lain sisi, setelah kematian Narayana yang begitu menggemparkan, kini anak buahnya mulai merasa terancam dengan kehadiran Deva. Tetapi di sana David meminta mereka untuk tetap tenang karena dia yakin akan mampu membunuh Deva. Sementara agar bisa mengetahui apa yang sebenarnya telah terjadi kepada Dada, meminta kepada rekannya yang bernama Rajan untuk mengundang Ajay datang ke kedai makanan yang sering dia datangi dahulu. Tetapi Deva tidak ingin jika Ajay yang mengetahui kalau dia juga berada di sana. Sebab meskipun mereka sama-sama di bawah kepemimpinan Dada, namun hingga kini Ajay sama sekali belum pernah melihatnya. Resmi berhenti bekerja, Mohan membawanya datang ke sebuah gedung kosong yang ternyata itu adalah rumah sakit yang sudah tidak beroperasi lagi. Di mana Mohan memang sengaja mengajaknya ke sana agar bisa membuka klinik di tempat tersebut.
Dan layaknya seperti gedung tua, pada umumnya tempat itu nampak sangat terbengkalai, ditambah ada seorang pria bernama Jackie Chan yang malah menjadikannya lokasi tersebut sebagai tempat usaha jahitnya. Bahkan, yang lebih parahnya lagi, gedung itu ternyata juga sudah dijadikan sebagai markas bagi segerombolan pemabuk yang dipimpin oleh Durga. Hingga pada malam harinya Deva bersama dengan Rajan pun akhirnya tiba di kedai makanan yang mereka tuju. Di mana tempat tersebut adalah tempat yang dulu sering dia kunjungi bersama Dada dan juga anaknya. Sehingga telah lama kemudian Ajay tiba di sana seorang diri. Namun tanpa mereka sadari ternyata di sana juga sudah ada seorang anggota polisi yang sedang memata-matai mereka. Sementara karena Ajay juga masih belum pernah melihat Deva sebelumnya. Di sana dia mengajak Rajan untuk membunuh Deva. Dan mendengar hal tersebut Deva pun segera membalikkan badannya dengan dalih ingin mengambil minuman. Namun pada saat itulah dia masih belum memperkenalkan dirinya kepada Ajay. Hingga tak lama kemudian sang pemilik kedai yang bernama Laksmi datang untuk membawakan hidangan mereka. Sehingga membuat Ajay merasa sangat terkejut karena dia baru mengetahui bahwa orang yang berada di sebelahnya ternyata adalah Deva. Dan setelah memberitahukan di mana keberadaan Deva kepada Sarma, polisi yang berada di sana pun segera mengambil tindakan untuk menyerang Deva terlebih dahulu. Dan hal itu malah menghilangkan nyawanya sendiri. Dan di kesempatan inilah Ajay memanfaatkan untuk melarikan diri sambil terus menyerang Deva. Sehingga membuat tubuhnya sempat terkena lesatan peluru. Sementara setelah menyadari kehadiran Sirma, Deva dengan tenang memutuskan untuk mematikan lampu yang berada di sana sebelum dirinya pergi dari sana. Sehingga membuat Sarma tidak dapat melihat bagaimana wajahnya. Singkat cerita, ketika ada Dasu sedang meratapi nasibnya, dia merasa sangat terkejut karena secara tiba-tiba Deva datang menghampiri dengan tubuh yang sudah terluka sambil membawa sebuah senjata di tangannya. Tetapi sebagai seorang dokter, Dasu segera melakukan pertolongan. Namun pada saat itu Deva sempat merasa khawatir jika Dasu akan melaporkannya ke polisi. Oleh karena itu dia langsung menolak ketika ingin diberikan obat bius. Lalu nggak lama setelah peluru tersebut berhasil dikeluarkan dari tubuh Deva, mereka berdua dikejutkan dengan kemunculan seseorang dari balik pintu. Yang ternyata itu adalah Jackie Chan yang memang sengaja datang untuk menyelesaikan pekerjaannya. Namun bersama dengan kepergian si Jackie, lampu yang berada di sana secara tiba-tiba menjadi padam sehingga mengharuskan menyalakan lilin agar dapat melanjutkan pengobatannya. Hingga pada keesokan harinya guys, dirinya sangat terkesan dengan tindakan Dasu yang tidak melaporkannya kepada polisi. Bahkan sebelum Deva meninggalkan tempat tersebut, Dasu juga sempat menyarankan beberapa hal agar tubuhnya bisa segera pulih. Sementara mengingat jika semalam tumbuh Deva dalam keadaan terluka, Sarma pun langsung meminta kepada anggotanya untuk mendapatkan daftar pasien dari rumah sakit terdekat yang berada di sekitar kejadian. Karena dengan begitulah mereka bisa mengetahui di mana keberadaan Deva. Lanjut cerita. Karena merasa telah dikhianati dengan kemunculan sindikat yang ingin membunuhnya, Deva yang marah mengatakan kepada Raja bahwa dia telah berniat menghancurkan mereka semua. Oleh karena itu dia memerintahkan Rajan untuk segera membawa Ajay terhadapnya. Tetapi atas peristiwa yang Deva lakukan semalam, kini pemberita di televisi mulai kembali membicarakan namanya. Dan saat itulah Dasu baru menyadari bahwa orang yang telah dia bantu adalah seorang penjahat. Kemudian setelah mengingat jika peluru yang dia ambil dari dalam tubuh Deva masih tertinggal di kliniknya, tanpa membuang-buang waktu, Dasu segera bergegas untuk mengambilnya. Dia tidak ingin berada dalam masalah. Tetapi sayangnya Durga bersama dengan kelompoknya juga datang ke sana. Bahkan dia langsung mengancam akan membunuh Dasu menggunakan senjata yang dia pegang. Namun di saat yang bersamaan Deva muncul dengan mengaku jika dirinya adalah pasien dari Dasu. Dan karena Durga masih belum mengetahui siapa Deva sebenarnya, dia juga sempat mencoba untuk mengancam Deva, tetapi hal tersebut malah melukai dirinya sendiri. Karena hanya dengan sekali pukul saja Deva sudah mampu mengalahkannya. Lalu setelah mengetahui jika model senjata yang Deva memiliki jauh lebih bagus darinya, Durga pun akhirnya memutuskan untuk segera pergi tanpa melakukan perlawanan. Sementara di saat Dasu mengatakan bahwa dirinya pernah meraih medali emas ketika di Universitas, Deva pun langsung tertawa. Kemudian mengejeknya dengan berkata jika semua orang bisa mendapatkan medali dengan sangat mudah. Dan mendengar hal tersebut dengan penuh rasa kesal menegaskan jika medali adalah sebuah prestasi yang tidak dapat dibeli. Kemudian menjelaskan bahwa alasannya tidak ingin melaporkan Deva ke polisi karena baginya seorang dokter tidak boleh menipu kepercayaan pasiennya sendiri. Kemudian pada siang harinya ketika Dasu sedang menemani kakak iparnya berbelanja di pasar, beliau merasa sangat senang setelah menyadari jika Puja juga berada di sana. Sehingga membuat pandangannya hanya tertuju kepada Puja kemanapun dia melangkah.
Namun di saat yang bersamaan ada beberapa orang pria berbadan besar yang secara tiba-tiba langsung menyerang dan menyekapnya di sebuah tempat. Lalu ketika Dasu mulai tersadar, pemimpin dari kelompok tersebut berkata bahwa mereka akan memberikan apapun yang Dasu inginkan jika dia mau bekerja sama untuk membunuh Deva. Tetapi mengingat akan janjinya sebagai seorang dokter, Dasu pun langsung menolak meskipun dirinya harus terbunuh.